Mohon izin Majelis Adjudikasi lanjutkan pembacaan permohonan aku. Tenggat waktu pengajuan permohonan bahwa pasal 1 angka 17 dan pasal 26 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 berbunyi. Pasal 1 angka 17 berbunyi, hari adalah hari kerja. Pasal 26 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Bahwa KPU RI menetapkan keputusan KPU RI nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024, yakni pada hari Jumat tanggal 3 November 2023. Oleh karenanya bahwa permohonan aku diajukan pada tanggal 7 November 2023. Berdasarkan uraian di atas, permohonan aku diajukan oleh pemohon dalam tenggat waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Pokok permohonan bahwa pemohon merasa keberatan terhadap keputusan termohon nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang mencoret nama pemohon di dalam daftar calon tetap aku yang mengakibatkan kerugian moral dan material bagi pemohon secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa dengan dicoretnya nama pemohon dalam keputusan aku telah mengakibatkan kerugian langsung dan tidak langsung bagi pemohon, antara lain sebagai berikut. Kerugian langsung, pemohon kehilangan hak konstitusionalnya, dalam hal ini hak politik, untuk dipilih sebagai perseorangan bakal calon peserta pemilu anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Barat dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Pemohon telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran dalam rangka persiapan mengikuti proses setiap tahapan pemilu. Karena pemohon telah mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung utama, termasuk tapi tidak terbatas pada penggalangan relawan, pembentukan tim pemenangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, penyediaan kantor dan alat tulis kantor, biaya operasional, transportasi, akomodasi, dan konsumsi keseluruhan tim pemenangan. Kemudian harkat dan martabat, nama baik serta kehormatan pemohon sebagai salah seorang tokoh masyarakat sekaligus negarawan yang telah banyak memberikan berbagai penghargaan dan tanda jasa telah sangat dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan termohon sehingga menjadi polemik, isu nasional, dan perbincangan publik. Kerugian tidak langsung bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, khususnya pendukung, simpatisan pemohon yang tersebar pada 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat telah kehilangan kesempatan untuk memilih pemohon yang berakibat pada terhambatnya penyaluran aspirasi masyarakat melalui pemohon yang selama ini telah banyak didengar dan dititipkan kepada pemohon. Kemudian hilangnya kedaulatan rakyat pemilih yang telah mempercayakan dan menitipkan aspirasinya kepada pemohon. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah kerugian akibat tindakan termohon yang mengeluarkan surat keputusan mencoret nama pemohon dari daftar pemilih tetap sangat merugikan pemohon, dan oleh karenanya cukup alasan hukum Bawaslu Republik Indonesia memeriksa dan memutus permohonan pemohon. Adapun alasan-alasan permohonan aku adalah bahwa pemohon telah resmi tercatat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat yang telah masuk dalam DCS anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor 1042 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa sejak pemohon dinyatakan lolos memenuhi syarat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat, pemohon telah melakukan sosialisasi sebagai calon peserta pemilu anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Barat dengan bertemu secara langsung dengan anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di daerah pemilihan yang pada umumnya memberikan respon yang sangat antusias dan sangat berharap agar pemohon bisa terpilih sehingga dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat.
bahkan diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik. Pemohon telah tercatat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Barat yang telah terdaftar dalam DCS anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan berbagai persiapan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang pemenangan pemohon dalam kontestasi pemilu 2024 dan telah menunjuk tim pemenangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah menguras energi, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Bahwa pemohon telah pula menghadiri seluruh undangan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengikuti dan memenuhi proses tahapan pemilu tahun 2024 yang terakhir pemohon hadir dan memenuhi undangan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 443/HM.02.1 UND /13/10 Romawi tahun 2023 tanggal 20 Oktober tahun 2023 perihal rapat koordinasi kampanye dan dana kampanye bukti P6 dan undangan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 405/PL.4SD/13/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal pencermatan rancangan daftar calon tetap DCT anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat bukti P7, bahwa tanpa adanya pemberitahuan apapun, apalagi yang bersifat resmi, bak petir di siang bolong, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan konferensi pers yang intinya mengumumkan bahwa pemohon Irman Gusman tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Barat untuk pemilu tahun 2024 dalam tahapan penyusunan DCT DPD RI. Bukti P8. Bahwa di dalam konferensi pers tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa sikap tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas surat Dinas KPU Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 2023 nomor 1096/PL.01.4 SD/05/2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung bukti P9 yang intinya agar KPU Provinsi Sumatera Barat mempedomani putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2023 yang diputuskan pada Jumat 29 September 2023 bukti P10 dalam penyusunan daftar calon tetap DPD RI. Bahwa dilihat dari rentang waktu terbitnya surat dinas KPU pada termohon pada 6 Oktober 2023 sampai dengan konferensi pers KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2023, pemohon sesungguhnya masih diberikan undangan berdasarkan bukti P6 dan P7 terkait pelaksanaan tahapan pemilu dan sampai dilaksanakannya konferensi pers KPU Provinsi Sumatera Barat hingga KPU RI atau termohon mengumumkan DCT pada Jumat 3 November 2023, pemohon sama sekali tidak pernah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari termohon. Bahwa pemohon menghormati dan mematuhi semua tahapan dan proses yang sedang berlangsung selama ini dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Hanya saja yang patut disayangkan proses tersebut dicoreng dan dicederai oleh salah satu sikap Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang patut diduga kuat telah melakukan manuver dan tidak menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dilihat dari salah satu komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Saudara Ori Satifah Syahban, sarjana pendidikan Islam yang melakukan konferensi pers dan mengumumkan status pemohon Saudara Irman Gusman tidak memenuhi syarat pada tanggal 31 Oktober 2023. Sebab konferensi pers dan keputusan tersebut dilaksanakan atas inisiatif seorang anggota komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat saja. Sebelum komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno. Rapat pleno pengambilan keputusan terhadap nasib pemohon Irman Gusman yang baru dilaksanakan kemudian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023. Bahwa jelas sekali tindakan yang dilakukan oleh Saudara Ori Satifah selaku Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota.
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, pengambilan keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dilakukan dalam rapat pleno. Bahwa lebih lanjut lagi, KPU Provinsi Sumatera Barat hanya untuk membantu melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD RI adalah KPU RI atau termohon sesuai pasal 259 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi ayat 1, KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. Ayat 2, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bahwa menurut hemat kami, keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mengumumkan MS atau TMS pemohon harus dilakukan melalui mekanisme rapat pleno, bukan secara individual perorangan. Rapat pleno sesungguhnya bersifat internal, self-regulatory, bagi KPU Provinsi Sumatera Barat. Hasil rapat pleno yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno yang dikirimkan kepada termohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan pasal 259 ayat 1 dan ayat 2 di atas. Bukan untuk dipublikasikan kepada publik. Konferensi pers yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan kegaduhan dan keresahan bagi seluruh pendukung dan simpatisan pemohon, serta mengakibatkan kerugian besar secara moral material bagi pemohon secara langsung maupun tidak langsung. Seolah-olah bahwa pengumuman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat final dan mengikat, dalam artian sudah mengambil posisi sebagai termohon atau KPU RI. Padahal KPU RI atau termohon baru mengumumkan surat keputusan penetapan daftar calon tetap DCT untuk calon anggota DPD RI pada tanggal 3 November 2023 siang. Analisa yuridis dalam permohonan aku, bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak mencerminkan prinsip dan azas penyelenggaraan pemilu yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 2 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, pasal 2 Undang-Undang Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Bahwa putusan MA nomor 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang amarnya berbunyi, amar nomor 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Kami akan membacakan amar nomor 5 yang berkaitan dengan permohonan aku. Memerintahkan kepada termohon untuk mencabut pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Dan pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh termohon. Sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa termohon KPU RI sampai dengan tanggal permohonan aku
belum juga mencabut pasal 18 ayat 2 Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bukti P10. Sebagaimana perintah amar putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, khususnya amar di angka 5 yang memerintahkan termohon KPU untuk mencabut pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh termohon. Bahwa layaknya putusan pengadilan pada umumnya, putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga termohon harus melaksanakan seluruh butir amar putusan dimaksud secara menyeluruh, bukan secara parsial. Oleh sebab itu, termohon KPU tidak boleh memilah-milah ataupun memilih-milih salah satu saja sesuai selera dari amar putusan yang diterapkan dan dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait, termasuk tapi tidak terbatas pada termohon KPU Provinsi Sumatera Barat, melainkan harus memedomani seluruh amar putusan tersebut. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh amar putusan Mahkamah Agung tersebut, maka sesuai dengan azas dan prinsip pemilu dan penyelenggaraan prinsip asas penyelenggara pemilu yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang telah pemohon bacakan, sebagaimana adagium hukum Het Vermogen van Rechtmatigheid yang maknanya bahwa sepanjang suatu ketentuan hukum yang ada belum dicabut, maka ketentuan hukum tersebut tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2002 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya, khususnya pasal 18 ayat 2 masih tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, peraturan KPU dimaksudlah yang harus diterapkan untuk menentukan status memenuhi syarat MS atau tidak memenuhi syarat TMS terhadap pemohon. Bahwa penentuan status MS dan TMS pemohon yang menurut hemat kami telah menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya juga menerapkan ajas lex specialis derogat lex legi generali, yang dalam perkara permohonan aku bermakna bahwa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 97/Pitsus/2019 tanggal 24 September 2019 bukti P11 yang amarnya berbunyi mengadili kembali amar nomor 3 menjatuhkan hukuman tambahan pada terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. Bahwa hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pemohon telah berakhir pada tanggal 24 September 2022. Maka sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, pencabutan hak pemohon untuk dipilih dalam jabatan publik hanya berlaku selama 3 tahun dan pemohon telah selesai menjalani hukuman tambahan tersebut, sehingga pemohon sudah seharusnya terhindar dari penghukuman berulang atas kesalahannya yang sama. Bahwa pasca putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang memerintahkan kepada termohon KPU RI untuk mencabut pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya. Dalam hal putusan Mahkamah Agung tersebut diterapkan, maka termohon KPU RI telah melanggar penerapan asas hukum retroaktif
karena termohon KPU RI belum melakukan perubahan peraturan KPU melalui mekanisme konsultasi DPR dan pemerintah yang diwajibkan dalam pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Dan sampai dengan tanggal permohonan ini didaftarkan, rapat dengar pendapat sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan undang-undang tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan oleh termohon KPU RI. Bahwa karena terjadi perbedaan antara putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 97 garing Pitsus garing 2019 tanggal 24 September 2019 Lex spesialis tutup kurung dengan putusan Mahkamah Agung nomor 28P garing HUM garing 2023 tanggal 29 September Lex Generali tutup kurung, maka ketentuan yang seharusnya diterapkan oleh termohon KPU RI adalah ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi pemohon sesuai asas in dubio pro reo. Bahwa termohon KPU RI telah lalai mematuhi dan tidak menghormati putusan Mahkamah Agung nomor 28P garing HUM 2023 tanggal 29 September 2023. Karena sampai dengan tanggal permohonan akuo, termohon belum mencabut pasal 18 ayat 2 peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD, dan belum juga membuat rancangan peraturan KPU sebagai pengganti dari peraturan KPU yang akan dicabut untuk menghindari vakum demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pemohon. Bahwa termohon KPU RI telah bertindak tidak profesional dan tidak proporsional dengan mengeluarkan surat dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 nomor 1096 garing PL.01.4 SD garing 05 garing 2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 28P garing HUM garing 2023 tanggal 29 September 2023. Vide bukti P9. Bahwa tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat yang melakukan konferensi pers dan mengumumkan status pemohon sebagai TMS atau tidak memenuhi syarat pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melampaui kewenangannya dan secara terang-terangan melanggar pasal 259 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang sekali lagi akan kami bacakan, berbunyi KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. Ayat 2, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berdasarkan uraian pokok permohonan di atas, maka pemohon haruslah dinyatakan memenuhi syarat dan masuk ke dalam amar calon tetap DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.